Sekarang kita akan membahas tentang prinsip D'Alembert. Sederhananya prinsip D'Alembert itu mirip sama hukum Newton ya. Kalau kita tahu hukum Newton itu F sama dengan N kali A. Tapi ini tuh lebih kayak F kurangi M A sama dengan 0. Ini tuh sebenarnya dari sini. Nah, terus kenapa nggak pakai hukum Newton aja, kan hukum Newton udah pelajari dari dulu kan. Ini keunggulannya prinsip D'Alembert adalah di prinsip D'Alembert ini hanya mempertimbangkan yang namanya gaya eksternal saja. Gaya eksternal. Dan gaya eksternal ini gaya yang memberikan usaha terhadap suatu benda. Jadi gaya yang sifatnya menahan, seperti misalnya gaya normal gitu, ada benda di atas tanah, ini ada mengalami gaya normal, ini tidak diperhitungkan dalam prinsip D'Alembert. Apalagi kalau ada kontrol gitu ya, pesawat Atwood. Kan di sini tuh ada tegangan ya, tegangan tali. Tegangan tali di sini juga tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena si N ini sebenarnya dia tidak melakukan kerja terhadap benda ini. Kalau kita dorong benda gitu ya, kita dorong benda, yang kerja kan F yang dorongan ini aja. Dan katrol juga sebenarnya yang mengasih kerja itu gaya beratnya dari masing-masing beban. Tegangan tali itu cuma untuk membuat si benda ini berada dalam lintasannya. Nah, si gaya-gaya ini yang nggak berkontribusi terhadap usaha dari benda tersebut disebutnya gaya kendala. Ini tuh tidak diperhitungkan dalam prinsip D'Alembert. Kendala ini sudah diperhitungkan dalam virtual displacement. Well, displacement atau disebut juga perpindahan maya. Ya. Maya itu artinya tidak nyata. Jadi sebenarnya benda tersebut belum tentu bergerak ke sana, tapi secara matematis bisa kita gunakan untuk memahami sistem. Dan ini si M kali A ini namanya gaya inersial. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena si gaya inersial ini sebenarnya bukan gaya. Karena inersia itu kan sifat dari benda ya, sifat dari benda yang cenderung untuk menahan pergerakan suatu benda, maka itu di sini tandanya negatif. Nah, si gaya inersial ini, inersia sama saja, dijumlahkan dengan gaya eksternal disebutnya gaya efektif. Ini disebutnya gaya efektif. Gaya efektif. Yang gaya efektif ini kita beri dot product vektor menjadi skalar. Kita kalikan menjadi virtual work atau kerja maya, usaha maya. Nah, si ini tuh apa sih artinya si simbol ini? Bagi yang belum familiar dengan simbol ini tuh sebenarnya artinya selisih ya. Selisih yang sangat kecil. Kecil. Kita punya delta, kita punya misalnya delta X lah ya. Delta X itu kan sama dengan X F dikurangi XI ya. Dan delta X itu seperti ini disebut juga delta huruf kecil. Ini delta huruf besar.
delta kecil ini perubahan yang kecil. Ini perubahan besar, perubahan makroskopis. Jadi mirip sama kalau di kalkulus itu diferensial. Ini perubahan yang sangat kecil. Nah, kenapa ini bedanya sama ini apa? Bedanya virtual displacement sama diferensial itu, ini sembarang, tidak bergantung waktu, nilainya berapa aja, sedangkan ini tuh nyata, bendanya itu benar-benar bergerak ke situ. Jadi si dx itu merupakan fungsi, saya bisa fungsi dari waktu atau fungsi dari apa, itu tentu, sedangkan ini tidak diketahui gitu. Ini sembarang, jadi bisa 1, bisa 0, bisa 1000, bisa berapapun, dan arahnya pun sebenarnya bisa kemanapun. Tapi dalam prinsip dalam bar ini, kita si delta R ini memenuhi kendala. Nah, gimana sih cara menerapinnya? Kenapa kita nggak perlu melihat lagi gaya kendalanya, tapi tinggal masukin saja kendalanya ke dalam virtual displacement ini? Bisa kita lihat di contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk mencari percepatan dari benda A. Bukan benda A, benda satu. Karena kita lihat dulu. Ini kan ada 2 benda ya. Ada benda 1 dan benda 2. Kita kasih dulu koordinatnya. Kita mau tetapin mana, apakah positif ke atas atau positif ke bawah. Kita pilih positif ke bawah saja biar mudah. Misalnya jadi di sini ini tuh sama dengan 0 di titik ini. Pergerakan benda 2 itu x2, pergerakan benda 1 itu x1. Nah, kalau dilihat dari sini kita bisa terapin kendalanya ke virtual displacement tadi. Kendalanya apa sih? Kendala di sini tuh ada x1 ditambah x2 sama dengan L. Jadi kita bisa anggap ya sekitar nggak usah, sebenarnya nggak usah di sebelah sini sisi nolnya, kita bisa anggap ya sekitaran sini lah. Ini 0, berarti si ini panjangnya x1, ini x2. Jadi si x1 ditambah x2 itu sama dengan panjang kalinya. Kalau dari sini berarti bisa kita tentukan bahwa x1 itu sebenarnya L dikurangi x2. Kalau kita pengen tahu kecepatannya atau percepatannya, kita turunan terhadap waktu. Kita ambil turunan terhadap waktu. Oh, bagi yang belum familiar, kita menggunakan notasi seperti ini, notasi Newton. X dot itu turunan pertama dari X terhadap waktu. Sedangkan X double dot itu adalah turunan kedua terhadap waktu. Jadi di sini kita pindahkan dulu.
kita ambil turunan terhadap waktu. Turunan terhadap waktu terhadap X1, turunan X1 terhadap waktu. Ini kan konstanta ya. Panjang tali ini tuh, panjang talinya nggak berubah di sini. Kita anggap talinya tuh terbuat dari bahan yang tidak elastis, dia tidak melar. Jadi turunan terhadap L itu dengan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Sedangkan ini X2 turunan terhadap waktu tinggal X2 dot. Untuk cari percepatannya itu X1 double dot ini sama dengan X2 double dot. Ini bakal kita pakai di persamaan dalam bar kita. Terus si virtual displacement-nya gimana tuh, perpindahan mayanya. Ini kan kita tahu bahwa R di sini kita pakainya X ya. RI itu untuk kan RI R1 sebentar. R1 itu kita jadikan X1 dan R2-nya itu X2. Nah, cara cari tahu ininya seperti apa? Ini kan kita tadi pernah sebut sebelumnya bahwa ini tuh mirip kayak diferensial. Jadi ini tinggal turunin aja. X1 itu sama dengan dari sini turunan pertama, berarti min delta X2. Karena ini sama dengan 0, ini tidak berubah kan. Ingat bahwa delta ini adalah perubahan dan L ini konstan, dia tidak berubah. Jadi perubahan dari suatu konstanta itu 0. Jadi sekarang kita punya dua buah persamaan yang bisa kita masukkan ke prinsip dalam bar kita. Nah, prinsip dalam bar itu penjumlahan dari gaya efektif itu yang berisi dari gaya eksternal ya, ini dalam bentuk vektor I tambah MI RB double. Oh, ini dikurang. Jadi ingat aja F sama dengan M kali A, berarti F dikurangi M kali A sama dengan 0. Ini perpindahan virtualnya. Vektor sama dengan 0. Ini di sini sigma itu berarti dijumlahkan. Dijumlahkan semua indeksnya. Indeks di sini ada indeks 1 dan indeks 2. 1 dan 2. Berarti gaya 1 itu apa aja? Di sini kan ada
M2 G ya. Sini ada M1 G. M1 ya. Arahnya kemana? Karena ini vektor ya, berarti harus ada arahnya. Arahnya itu ke I, karena kita definisikan si ini tuh X di sini. Arah I ini M1 X1 double dot arah I. Dari perpindahan X1 ditambah, karena sigma ya, ditambah semuanya, ada M2 G min M2 X2 double dot. Ini vektor, jangan lupa ini juga vektor. Ini sama dengan 0. Kita kalikan dengan dot product. Dot product itu berarti kita kalikan elemen-elemen yang arahnya sama. Ini kebetulan arahnya sama semua, berarti komponen I kalikan dengan I semua, komponen I kalikan dengan I. Berarti kita dapatkan kita nggak pakai dot product lagi karena sudah bukan vektor. Karena hasil dot product dari dua vektor adalah skalar. Oke. Nah, di sini karena kita sudah tahu kendalanya tuh yang ini ya, bahwa dx 1 delta x1 itu sama dengan min delta x2, dan percepatannya juga berkebalikannya. Bisa dilihat dari gambar, kalau yang ini naik, ini pasti turun. Kalau ini turun, ini pasti naik. Jadi gerakannya berkebalikannya, perpindahannya berkebalikannya, percepatannya juga berkebalikannya. Kita substitusikan. Karena kita mau mencari percepatan benda satu, maka yang kita substitusikan itu 2 menjadi 1. Di soal suruh mencari percepatan dari M1, berarti yang kita cari itu ini. Berarti ini dan ini harus kita ubah ke bentuk X1. Ini karena negatif, X2 double dot itu sama dengan min
X1 double dot berarti tandanya berubah. X1 double dot. Dan ini jadi min, jadi negatif ya. 1 double dot dengan 0. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi satu. Kita faktorkan keluar si ini delta X-nya. Jadi bisa kita dapatkan ini kan jadi negatif ya. Ini negatif. Juga jadi negatif. Pelan-pelan aja. Atau bisa langsung kelihatan lah ya. Yang satu kelompokin dengan yang G kelompokan dengan G, yang X1 kelompokin dengan X1. Berarti M1 min M2, nah ini positif, ini negatif karena dikalikan dengan ini kan. Ya. Kurangi M1 plus M2 terus 0. Nah, ini sudah dikelompokkan seperti ini kan bisa apa aja ya, ini sembarang. Ini tuh bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 0,3, bisa 0,9, bisa berapapun. Karena ini bisa berapapun, gimana caranya supaya ini dikalikan dengan ini, hasilnya sama dengan 0. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ini sama dengan 0 itu ini sama dengan 0. Berarti M2 Fn2 1 min M2 Oke, ini M1 X0 kita pindah luas. Jangan lupa kurung. Nah, oke. Ini berarti percepatan benda satu yang disari di soal itu sama dengan ini hasilnya.